Oke, baik. Kali ini kita akan melakukan pertemuan baru ya, di mana saya akan menjelaskan ada sini ini ya, 6 pembahasan, yaitu yang pertama ada halaman registrasi, yang kedua setelah login, bagaimana caranya agar kita nggak perlu login lagi jika sudah login ya. Lalu setelah logout dipastikan perlu login kembali. Eh, Lalu ada penggunaan share preference untuk flag, di mana flagnya itu adalah is login. Lalu penggunaan clear share preference dan clear activity untuk logoutnya. Lalu juga penerapan web view beserta toolbar dan actionnya. Oke, baik. Mungkin kita mulai dari halaman registrasi. Di sini saya sudah membuat halaman registrasi, di mana halaman registrasi saya seperti ini. Jika bisa mungkin dikecilin aja. Oke, uh, ya ini di sini. Ya ini halaman. Oke, sebentar. Oke, ini adalah halaman register saya. Nah, di sini EduTrack ya. Ada nama pengguna, jenis kelamin, usia, kata sandi, dan masukkan konfirmasi kata sandi. Oke, ini halaman register saya. Lalu di sini setelah login tidak perlu login jika sudah login. Nah, uh, pertama kita akan kita mencoba deh. Kita mencoba coba aplikasinya dulu. Oke, sini kita pencet daftar. Lalu kita masukkan nama pengguna. Misalnya Pinus. Oke, and then kata sandinya kita masukin Pinus. Konfirmasinya juga Pinus. Di sini sengaja saya tidak menggunakan jenis kelamin dan usia dulu karena ini hanya coba contoh dulu ya, testing dulu logikanya. Nah, uh, jika iya, jika sudah, maka kita akan bentar, ini kenapa jadi oke. Oh ya, sepertinya berpengaruh ya. Bentar ya. Apa ya? Sebentar. Kita coba lanjut ya. Di sini kita masukin kata sandi Pinus, lalu kita ini juga Pinus. Kita pencet daftar. Oke, dia udah masuk ya. Nah, di sini nama pengguna dan kata sandinya itu Pinus. Coba mungkin kita bisa buka loket. Oh, oke. Ya, di sini udah saya ada ngeprint ya. Ini ada data Pinus, data passwordnya itu Pinus, username-nya Pinus, sama username-nya Pinus juga di sini. Ini untuk share preference aku. Di sini ada juga islogit. Oke, kita mungkin coba masuk dulu. Di sini logikanya, jika dia sama, nama pengguna dan kata sandinya sama, maka masuk gitu ya. Sama kayak nih, setelah login tidak perlu login lagi jika sudah login. Oke. Oke. Kita masuk. Nah, di sini kan kalau kita udah login nih, ya kan? Udah login. Nah, anggapannya kita keluar. Anggapannya kita keluar nih. Kita mau masuk lagi, dia nggak login lagi. Jadi dia udah di halaman utama, atau mungkin kita coba reload ya. Harusnya dia di halaman utama nih, kalau di reload. Nah, dia masih di halaman utama. Berarti kan ada ibaratnya session ada kan? Ada session di sini. Nah, itu gimana cara buatnya agar kita nggak
capek-capek login terus gitu kan. Nah, di login activity kayak gini, kita mungkin hapus dulu. Di login activity di sini saya ada buat variable flag ya. Ada variabel, sorry, islogin. Nah, di sini saya buat variabel islogin, share preference, lalu nge-get string dengan nama stringnya itu islogin. Nah, dia nge-get jika si islogin ini sama dengan string 1, maka di sini value intent this main activity. Jadi kita bakal ke main activity gitu. Nah, kita bakal ke main activity di halaman login. Jadi kalau misalnya kita, nah di sini nih ada hubungannya sama button login ini. Jadi misalnya nih, jika si A, ya, A dan B ini itu kolom inputannya, kolom inputan username sama password tadi di halaman login. Nah, sedangkan terus juga username dan password ini adalah share preference untuk mengget string dari si data username dan data password. Oke. Nah, jadi anggapannya di sini ketika dia si A, inputan yang kita masukkan itu sama dengan data yang ada di session lah, di preference, share preference. Nah, maka kita lakuin put string di sini, di mana put string is login sama dengan 1 nilainya. Baru kita apply. Nah, jadi ketika kita udah login, dia ngasih ibaratnya ya suatu apa ya, boolean ya, boolean. Apakah dia ini udah login? Jika login, oke, kasih 1, nilai 1. Nah, jadi di sini kita ketika sama nih inputannya, kita klik kan, kita klik si button ini tadi, button loginnya, maka dia akan start activity-nya, lalu kita nge-clear, nge-finish activity loginnya. Nah, di mana jadi si isLogin ini akan terbuat 1 gitu ketika kita udah login. Nah, jadi di sini makanya di sini kita buat ada kondisi lagi kan. Jadi setiap kali dia akan ngecek tuh, setiap kali terbuka aplikasinya dia ngecek isloginnya ini gimana nilainya. Jika nilainya nilainya 1, berarti dia udah pernah login nih, dia udah login. Dia nggak akan ke halaman login lagi gitu. Dia langsung ke halaman main activity-nya gitu. Dia langsung ke main activity, dia start activity dan ngefinishin si login activity-nya gitu. Nah, itu untuk agar dia langsung ke main activity tanpa harus melalui login activity lagi ketika dia memang sudah pernah login gitu. Jadi dia nggak capek-capek lagi kalau keluar aplikasi harus login lagi, keluar aplikasi harus login lagi gitu. Oke, itu pembahasan yang pertama. Yang kedua di sini, setelah logout dipastikan perlu login kembali. Nah, jadi di main activity ini, oke, mungkin kita coba lihat dulu di. Oke, di sini kan ada button logout ya. Udah kita buat lah button logout di sini. Nah, di mana di main activity ini jika kita lihat ya untuk logoutnya, sebentar. Oke, di sini kita udah inisialisasikan ya button logout sama dengan namanya button logout, btn logout ya. Nah, jadi saya di sini ada ngebuat fungsinya button logout. Ketika button logout dipencet, maka si editor kita buat nih islogin yang tadinya 1, ya kan? Islogin yang tadinya 1, ketika kita pencet logout, maka nilai akan menjadi 0. Nilai akan menjadi 0, otomatis yang di login activity, kondisi if ini tidak akan tereksekusi lagi kan? Berarti otomatis dia nggak, ketika dia keluar aplikasi, ketika dia udah pencet logout, terus dia misalnya keluar aplikasi kan? Nah, dia bakal kondisi ini tuh false berarti. Karena isloginnya kan 0, bukan 1. Nah, dia nggak bakal pergi ke main activity. Jadi dia tetap di login activity-nya. Begitu. Begitulah konsepnya. Nah,
Jadi di sini kita buat is loginnya 0, terus intent kita masukkan ke login activity. Ya, kalau kita pencet lockout dia bakal ke login activity. Lalu di sini ada intent flags, di mana ada intent flag activity new task or intent flag activity clear task. Di mana maksudnya itu intent flag activity new task ini ya agar kita ngebuat task baru dan activity atau task sebelumnya itu tidak berjalan lagi gitu. Jadi kita benar-benar membuat task yang baru lagi. Nah, dan untuk yang flag activity clear task ini agar dia itu membersihkan semua task yang ada, activity yang dapat diakses sebelumnya itu bakal di clearnya. Jadi misalnya kita logout kan, nah jadi dia ketika kita pencet back, dia nggak akan balik lagi ke aplikasi, maksudnya dia nggak akan balik lagi ke main activity-nya gitu. Misalnya kita pencet play. Kalau yang kayak gini kan semisal nih, mungkin kita boleh coba aja ya. Kita slash. Oke, kita ulang lagi deh. Ulang lagi. Di sini kita ulang. Nah, oke. Di sini kan saya hapus ya intent flag-nya ya. Oke, kita komen ya. Nah, semisal nih saya pencet logout. Harusnya ketika saya pencet back di sini, dia masih aktif. Oh, tidak. Dia tidak aktif karena kita finishin si activity-nya juga. Nah, kalau misalnya, maaf, sebentar. Kita ulang ya. Oh iya, coba masukin. Oke, dia udah nge-clear ya. Coba kita daftar. A, 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 masuk. Nah, ketika kita logout, ketika kita balik, dia masih ada nih. Dia bisa ngakses. Nah, jadi beginilah kurang lebih konsepnya ketika kita tidak melakukan ini, tidak melakukan clear task atau new task. Jadi data kita pun masih ada gitu. Nah, ketika kita lanjut juga masih bisa gitu ya. Kita lanjut masih bisa di sini. Nah, ini kita masih bisa nggunain function-functionnya gitu, snack barnya. Nah, itu ya. Jadi itu fungsinya gitu. Oke, begitu ya. Sini saya balikan lagi. Oke, baik. Selanjutnya apa lagi? Di sini ada. Oke, setelah logout dipastikan perlu login kembali ya, sudah berhasil ya. Dia logout, kita perlu login lagi. Jadi kalau misalnya kita logout, nah kita reload kan tadi ya, kita reload kan dia tetap di login ya. Nah, lalu di sini ada penggunaan clear share preference dan clear activity. Ya, ini untuk logout. Lalu penerapan web view. Nah, ini kita ada buat web view activity, dimana mungkin saya bakal liatin layoutnya dulu. Oke, layoutnya seperti ini saja. Oke, maaf. Oke, jika kita lihat di sini, berdasarkan saya di sini ada tampilan web view, saya menggunakan kalau di palette ada ya. Di oke. Oke, di sini ada toolbar juga. Saya buat toolbar sama ada web view. Kalau codingannya tuh seperti ini. Nih ada web view, kasih ID-nya ya. Nah, di sini ada layout-layoutnya. Toolbar juga layout-layoutnya gitu. Nah, baik. Oke, mungkin
kita bakal bahas di activity-nya. Oke, di sini ada beberapa yang harus dideklarasi atau inisialisasi. Nah, ada dua ya, web view sama toolbar. Nah, kita buat private agar ya dia cuma bisa diakses di kelas web view activity saja tanpa bisa diakses di kelas yang lainnya gitu. Nah, lalu let init ini maksudnya apa? Nah, eh, sebenarnya ini kayak let initialization di mana nantinya ketika kita bisa menginisialisasinya nanti saja tanpa harus kita buat null atau string kosong mungkin kan. Jadi kita bisa mengisi nilai dari web view dan toolbar ini nanti gitu. Itu maksudnya tanpa harus kita buat nilai null atau semacamnya gitu sama dengan null gitu. Itu sih. Lalu di sini kita ada buat ini toolbar ya. Toolbar di sini uh, di sini kita ya di sini ada manggil toolbar dan web view-nya ya. Oke. Di sini ada toolbar, find view ID. Find view ID di sini ada toolbar. Maksudnya di mana ya kita ngecari ini ya ID dari toolbar tadi yang udah kita buat yang toolbar atas tuh di atas tadi kalau dilihat di mana ya ini sini sini nih yang ungu ini ya toolbar jadi ungu ini toolbar sedangkan yang abu-abu gelap ini web view yang fungsi web view itu nanti kan untuk nampilin halaman website jadi tanpa harus kita kayak ngebuka browser eksternal gitu jadi nggak usah kayak gitu. Nah di sini kita kasih toolbar title-nya itu website PCR. Terus kita set support action bar ya untuk melakukan support terhadap toolbarnya. Di sini kita buat support-support apa aja yang perlu gitu. Kayak gini, ini set display home as up enable. Itu maksudnya nunjukin apa ya? Kayak tanda panah ke kiri untuk back ataupun maupun apapun gitu. Cobalah kita contohkan. Nah, ini untuk ini ya. Sedangkan set display show home enable ini fungsinya untuk menunjukkan bisa logo gitu atau apapun atau mungkin drawable jadi tapi di sini kita nggak nge-set ya nggak set logonya jadi nggak ada gitu jadi nggak ada. Nah lalu lanjut ke web view di sini kita panggil lagi ID-nya lalu di sini kita setting JavaScript enable true. Kenapa perlu true ya agar websitenya dapat berjalan dengan baik ya. JavaScript-nya itu ter-enable karena kalau nggak ter-enable kadang-kadang ya ada beberapa kayak mungkin drop down kayak gini itu nggak berfungsi secara baik kan karena ini kan pembuatannya menggunakan JS ya rata-rata ya tidak semuanya tapi rata-rata. Kalau di sini ada DOM storage enable itu maksudnya database ya di sini ada ini maksudnya kayak database sementara aja database sementara kita buat true lalu di web view client ini maksudnya itu ketika misalnya nih kita kalau ini nih, kalau saya pencet ini kan ada link ya, mengarahkan ke suatu link gitu kan, suatu halaman baru gitu atau subdomain. Nah, ketika kita klik, nah dia tetap kayak gini tuh tampilannya. Kalau misalnya kita nggak pakai ini, dia bakal ngebuka kayak Chrome gitu. Chrome. Jadi ada browser eksternal yang dia buka. Nah, jadi itu fungsinya agar dia tetap walaupun ada link-link yang dibuka itu tetap masih berada di web view ini gitu. Tidak terbuat activity baru atau eksternal baru gitu. Tidak memunculkan browser eksternal gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu juga fungsinya untuk load. Ini kita load URL-nya. Ketika kita pencet buttonnya ya dia bakal ngeload PCRC ID ya. Di sini on option item selected di mana fungsi daripada ya fungsi daripada on option item selected ini agar uh, ketika kita melakukan back ya, nah, ya ketika misalnya nih kita pencet ini, nah, dia langsung balik ke apa? Dia bakal ngekill activity-nya. Ini kan under RID home finish true. Dia bakal ngekill si web view tadi dan balik ke activity yang
secondary activity ya, secondary activity ini. Jadi dia ngekill tuh yang web view activity tadi. Sedangkan untuk function on back press ini itu maksudnya itu untuk nih misalnya nih kita buka link lagi ya. Kita kayak gini kan. Nah, kalau tadinya kita pencet ini dia langsung balik ke activity sebelumnya ya, second activity. Nah, gimana caranya agar kita bisa balik ke halaman link PCR yang sebelumnya? Ini kan tadi kita klik nih, kayak gini deh. Nih, link yang sebelumnya mau kita akses gimana caranya gitu, mau balik ke link halaman yang akses gimana caranya. Nah, kalau kita pencet ini pencet ini, harusnya dia balik tuh. Nah, dia balik ke link yang sebelumnya. Inilah dari fungsi inilah terbentuk gitu, kenapa dia bisa kayak gitu. Jadi jika if web view can go back, web view go back gitu. Jadi jika memang ada nih link sebelumnya, oh bisa back nih, ada nih gitu link link sebelumnya. Oke, diperbolehkan untuk go back gitu. Ya, dia ada fungsi dari web view-nya ya, go back gitu. Else, nah ya udah on back super on back press aja. Jadi apa maksudnya balik aja langsung ke berarti kita ngekill nih activity-nya. Jadi berarti ke second activity lagi gitu. Coba nih misalnya. Tuh, dia nanti kan balik kan karena udah nggak ada lagi nih yang bisa di go back. Oh ya udah on back press lagi gitu. Itu sih mungkin pertemuan kali ini apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.